Kita sebut saja namanya Kaslan, yang berarti malas dari bahasa Arab. Ya, aku sih pengen punya uang, pengen kaya, tapi nggak mau kerja, dan baru saja mendapatkan pelajaran hampir mati dimakan serigala. Hidup satu keluarga kecil yang baru 2 tahun menikah. Awal menikah, keduanya hidup bahagia, berjalan seperti biasa. Tapi akhir-akhir tahun kedua, semuanya mulai berubah. Usut punya usut, ternyata si suami tidak pernah bekerja semenjak mereka menikah. Si suami memang memiliki sifat pemalas dan hanya mengandalkan harta pernikahan dari orang tua yang didapat dan sudah mulai habis di tahun kedua ini. Keseharian suaminya pun hanya malas-malasan, nongkrong tidak jelas tanpa melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang. Kita sebut saja namanya Kaslan, yang berarti malas dari bahasa Arab. Mas, kita udah gak punya apa-apa lagi. Ayo kerja dong. Mau sampai kapan malas-malasan begitu? Iya, tenang aja. Nanti aku kerja. Mas, kalau kamu gak kerja, mending kamu gak usah di rumah. Keluar sana. Aku gak suka lihat kamu malas-malasan di depanku. Karena Kaslan juga sudah kesal mendengar ocehan istrinya, ia pun keluar untuk jalan menuju tongkrongan. Tapi sedikit terbesit di benaknya. Ada nggak ya cara aku dapat uang dan kaya tanpa harus kerja? Di tengah jalan, dia bertemu seorang kakek tua tukang sapu jalan yang sering ia lewati dan menyapanya. Hei anak muda, sedang apa kau berjalan sendirian? Kulihat kamu setiap hari santai sekali. Biasalah jalan ke tongkrongan, kek. Kakek ngapain? Nyapu ya? Aduh, aku mah males kek ngerjain begituan. Ya, alhamdulillah ini pekerjaan saya. Walaupun hasilnya tidak seberapa. Memangnya kamu bekerja? Ngapain kerja sih, kek? Capek. Ya, aku sih pengen punya uang, pengen kaya. Tapi nggak mau kerja, apalagi kerja nyapu kayak kakek. Males banget aku. Kek, tahu nggak caranya kaya tanpa kerja? Nah, kamu itu punya keinginan aneh ya. Ya, siapa tahu ada gitu, kek, cara kaya tanpa kerja. Tapi kalau kau mau, kakek tahu orang alim atau berilmu yang bisa mengabulkan keinginan kamu. Hah? Serius, kek? Kasih tahu dong. Aku pengen cepat kaya tanpa bekerja. Jadi begini, nak. Kamu bisa meraih keinginan kamu kalau kamu ketemu orang alim itu. Kamu berjalan terus saja ke arah timur. Nanti kamu akan ketemu di sana. Hah? Jadi begitu, kek? Cuma harus jalan ke arah timur aja biar ketemu orang alim itu? Oke lah, kalau begitu aku akan ke sana, yeay. Kakek itu pun tersenyum dengan menggeleng-gelengkan kepala. Setelah perjalanan cukup jauh, tiba-tiba Kaslan melewati sebuah gua dan ternyata ada seekor serigala kurus dan lemas di dalamnya. Awalnya Kaslan takut hendak lari, tapi karena melihat serigala itu kurus dan lemas, ia berhenti memperhatikannya dan bertanya-tanya kenapa serigala itu kurus dan lemas. Kemudian ia pun lanjut berjalan kembali. Perjalanan yang cukup jauh membuatnya lelah dan berteduh di sebuah pohon apel yang besar. Kaslan duduk dan menikmati kesejukan di bawah pohon itu dan menyadari suatu keanehan. Ia merasa terheran-heran kenapa pohon apel itu buahnya hanya sedikit dan kecil-kecil, dan ketika jatuh di tanah, digigitnya buah apel itu sangat tidak enak. Kaslan terheran dan melanjutkan perjalanan. Kemudian ia berjalan melewati sebuah danau, namun ada lagi keanehan yang dilihatnya, yaitu dia melihat ada ikan emas di pinggir danau yang seperti tersedak dan hanya bernafas di permukaan air pinggir danau, tidak mau menyelam ke dalam air. Kaslan memperhatikan dan bertanya, ada apa dengan ikan emas itu? Tapi ia menghiraukan dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah panjangnya perjalanan, sampailah Kaslan di sebuah rumah besar yang indah. Ia sangat senang karena akan bertemu dengan orang alim yang ia cari
dan mengabulkan keinginannya. Tapi sebelum ingin mengetuk pintu rumah itu, Kak Aslan melihat sosok orang yang tak asing sedang menyiram tanaman. Dan ketika didekati, ternyata benar saja, itu adalah kakek-kakek yang suka menyapu di pinggir jalan yang sering ia lewati. Loh kakek, ternyata kakek bekerja di sini juga ya? Maaf tuan, tehnya sudah siap. Baik, terima kasih. Mari nak, kita masuk ke dalam rumah. Kita bisa mengobrol di dalam. Si Kak Aslan pun terheran-heran. Silakan duduk nak, sambil diminum tehnya. Kamu kenapa? Kaget ya? Iya, saya orang yang kamu cari. Ya Allah kek, jadi kakek orang alim itu. Aku minta maaf kek, sudah merendahkan kakek dan pekerjaan kakek. Aku minta maaf ya. Sudah nak, jangan menunduk. Ayo bangun, silahkan diminum tehnya. Oh iya, dalam perjalanan kamu ke sini, kamu bertemu apa aja? Kak Aslan sangat takjub. Ternyata kakek itu benar-benar orang alim, bisa tahu apa yang telah terjadi pada dirinya ketika dalam perjalanan. Kak Aslan pun menceritakan apa yang ditemuinya dan kakek itu menjelaskan semua solusi dari apa yang ditemuinya, sambil Kak Aslan mengangguk-angguk memahaminya. Dan yang terakhir, seperti maksud kedatanganmu ke sini, kamu ingin kaya tanpa bekerja kan? Sekarang kamu tinggal pulang saja, nanti kamu akan kaya. Hah? Serius kek? Aku hanya tinggal pulang saja, nanti aku langsung jadi kaya. Iya, kamu tinggal pulang saja. Setelah itu, Kak Aslan pun pamit pulang dengan sangat sopan kepada kakek itu. Tidak seperti pertama ia temui di jalan. Kak Aslan pun pulang melalui jalan yang sebelumnya ia lalui. Pertama, kembali ia melihat ikan yang tersedak, yang kata kakek itu, ikan itu tersedak karena ada mutiara yang menyangkut di tenggorokannya. Sejenak Kak Aslan berpikir, apa aku tolong saja ya? Dan lumayan juga kalau aku dapat mutiaranya, bisa aku jual. Malas nanti aku juga pulang jadi kaya. Kedua, ia menemukan pohon apel yang kurang berbuah dan buahnya tidak enak itu. Orang alim menjelaskan bahwa pohon apel itu di bawah akarnya ada emas yang terkubur, sehingga pohon itu tidak berbuah dengan baik. Apa aku gali aja ya emasnya dan aku jual, juga membantu pohon itu supaya berbuah dengan baik. Tapi rasa malas Kak Aslan belum hilang. Ia tak mau repot-repot menggali emas itu dan langsung melanjutkan jalan pulang kembali. Terakhir, ia melewati gua yang di dalamnya terdapat serigala kurus lemas. Ia ingat perkataan kakek alim bahwa cara supaya serigala itu kembali sehat adalah dengan memakan orang malas. Seketika, jantung Kak Aslan berdegup kencang, dan ketika ia menengok ke arah gua kembali, tiba-tiba serigala itu melompat mengejar Kak Aslan. Kak Aslan pun berlari terbirit-birit ketakutan dikejar serigala. Ia lari sampai jatuh berkali-kali, sampai nafasnya tersengal-sengal, entah seberapa jauh ia berlari. Sampailah ia terhenti di tepi sungai. Ia menoleh ke belakang. Alhamdulillah, ia bersyukur serigala itu sudah tidak mengejarnya lagi. Ia mendekati air sungai dan melihat pantulan dirinya di air sungai. Nafasnya perlahan mulai normal dan ia menangis sambil merenungi kehidupan dirinya yang sangat malas selama ini dan baru saja mendapatkan pelajaran hampir mati dimakan serigala. Ia pun sadar atas kesalahan dan kemalasannya selama ini. Ia bertekad untuk merubah sifatnya itu. Ia bangkit dari sungai itu dengan tegap dan tekad untuk menjadi seorang pekerja keras mulai saat itu juga. Kemudian ia kembali menemui ikan itu, menyelamatkan dengan mengambil mutiara di tenggorokannya. Tapi ia tidak membawanya karena ia sadar mutiara itu bukan miliknya. Kemudian ia menggali dan mengeluarkan emas yang berada di bawah akar pohon apel, kemudian ditinggalkannya. Setelah itu,
Ia lanjut berjalan pulang. Akhirnya, ia sudah sadar segala keinginan, entah itu uang, kekayaan, atau apapun itu, tidak bisa didapatkan hanya dengan berhayal dan bermalas-malasan. Semua harus dilakukan dengan kerja keras dan doa. Kehidupan keluarga kecil itu pun lambat laun berubah menjadi keluarga yang berkecukupan dan dianggap kaya, serta menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya.